Muslim Gadi. Saya ingin memperbaiki video yang sudah beredar bahwa berdasarkan pengakuan yang disebut pendeta itu tidak benar. Dan saya bukan pendeta. Ini riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta nelayan. Selama saya menyelidiki isi Alkitab itu, dari perjanjian lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu, kitab Taurat itu mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam perjanjian baru, saya menyidik dari perjanjian baru itu, selama 6 tahun kami menyidik kitab perjanjian baru. Semua itu kepada Yesus tidak ada gunanya. Di sini menentukan, satu orang pun orang benar, artinya pendeta yang tertinggi sampai ke penginjil. Tidak bisa. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Terima kasih teman-teman sekalian, saya berdoa kiranya kalian semua diberkati Tuhan dan tentunya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat karena Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, seperti di judul dan cuplikan di awal, bahwasanya seorang Muslim, ya, karena dia notabene-nya Muslim dan pada waktu itu dia mengaku sebagai mu'alaf yang katanya dia adalah mantan pendeta dan dia tinggalkan Kristen karena dalam kekristenan itu tidak betul, tidak benar, tidak ada keselamatan. Maka dia tinggalkan Kristen, dia masuk ke agama Islam karena mendapatkan hidayah katanya. Nah teman-teman, ini sebenarnya saya sudah bahas ya teman-teman ya. Tentang videonya pada waktu itu. Ini sudah lama sekali ketika saya bahas. Sudah 1 tahun yang lalu. Dan sudah banyak penonton teman-teman. Dan di channel-channel YouTube Kristen dan YouTube Islam yang lain. Yang bagaimana dia bersaksi ini. Teman-teman semua, itu sudah ditonton, bahkan bisa mencapai 2 juta orang yang menonton video kesaksian daripada Bapak tua ini. Nah teman-teman sekalian, di video itu saya katakan bahwa Bapak tua ini sudah bau tanah, tapi masih berbohong ya, bertakiah, bukannya memperbaiki diri, justru dia menebarkan hoax, kebohongan teman-teman sekalian. Nah, kali ini kita melihat ada satu video yang dibuatnya sebagai klarifikasi sekaligus untuk meminta maaf kepada orang-orang Kristen. Untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita berkomentar terlalu jauh, mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Ini riwayat saya dari Kristen ke Islam. Saya pada waktu itu pada tahun 80-an, dari tahun 70-an saya menyelidiki belajar sekolah Alkitab. Tahun 80-an saya menjadi sebagai pendeta nelayan. Selama saya menyelidiki isi Alkitab itu, dari perjanjian lama saya menemui bahasa mengatakan dalam kitab itu, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang saya bongkar. Kemudian saya temukan lagi dalam kitab Taurat itu, kitab Taurat itu mengatakan, aku adalah aku, Allah adalah Allah. Di dalam perjanjian baru, saya menyidik dari perjanjian baru itu, selama 6 tahun kami menyidik kitab perjanjian baru. Semua itu kepada Yesus tidak ada gunanya. Di sini menentukan, satu orang pun orang benar, artinya pendeta yang tertinggi sampai ke penginjil. Tidak bisa akan masuk surga. Sebab di sini mengatakan, satu orang benar pun tidak akan masuk surga. Setengah orang pun tidak akan masuk surga. Kalau begini saya bilang, bagaimana caranya? Apa jadinya saya nanti akhir-akhir ini? Di sini tidak. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah tonton secara bersama-sama saat ini. Dan sangat jelas di situ bahwa beliau memberikan sebuah kesaksian yang palsu, teman-teman sekalian ya. Memberikan kesaksian palsu dan sama sekali dia bukan orang Kristen. Tetapi dia adalah Muslim sejak
awal. Dan ya namanya saja teman-teman sekalian, ada juga yang memang sengaja mencari duit di YouTube dan mereka membuat yang namanya kesaksian-kesaksian palsu dan juga ingin terkenal seperti Yaya Waloni, Bangun Samudra, Irene Handono, Ustadz Kainama, Ko Stephen, Ustadz Felix, Ustadz Nandar gitu ya. Mereka mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta, mantan misionaris, mantan evangelis, ya, mantan dewan gereja lah, mantan rektor lah. Tapi semua adalah pembohong teman-teman sekalian. Ya, apa yang mereka sampaikan itu semua bohong. Tidak ada kebenarannya. Demi apa? Demi mendapatkan popularitas dan juga mendapatkan uang. Nah teman-teman sekalian, memang Alkitab catat bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Makanya saya ajarkan teman-teman sekalian, pola pikir orang Kristen harus cerdas. Saya mau katakan kepada kita, jangan bekerja untuk uang, tetapi biarkanlah uang bekerja untuk kita. Ini otak cerdas. Dan ini pola pikir pengusaha. Artinya begini teman-teman sekalian. Jangan kau mati-matian bekerja untuk cari uang. Jangan kau menjadi budak uang. Tetapi jadikanlah uang itu menjadi budak saudara. Teman-teman sekalian, mari kita melihat permintaan maaf daripada bapak tua yang sudah bau tanah ini, ya. Karena di video itu teman-teman sekalian saya sampaikan memang bapak tua sudah bau tanah. Dan kita melihat setelah dia ketahuan dan video kesaksiannya itu, kebohongannya itu telah viral di media sosial, bahkan sudah ditonton, kalau diakumulasi semua bisa 2 juta penonton teman-teman sekalian. Jadi sekian juta orang yang tertipu dengan kesaksian. Bahkan banyak komentar-komentar, Alhamdulillah ya Rabbin. Ya terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah baginya. Ada banyak orang yang senang dengan itu. Padahal isi daripada kesaksiannya pun tak bolak-balik teman-teman sekalian. Di mana dia menceritakan tentang kisah Yesus. Sangat tak bolak-balik. Bahkan dia katakan pendeta-pendeta itu satu orang pun tidak masuk surga, setengah orang pun tidak masuk surga. Tidak tahu bagaimana setengah orang, mungkin manusia jadi-jadian teman-teman sekalian. Jadi ada banyak orang yang muji-muji itu. Yang terpenting kan dia dapat hidayah. Nah, mereka tidak mengerti buat apa saudara masuk ke agama Muslim kalau hidup saudara belum bertobat. Kalau saudara masih bertakiah. Nah teman-teman sekalian, setelah sudah viral hal ini, akhirnya beliau takut dan mengklarifikasi dan memberikan sebuah video permohonan maaf terhadap orang-orang Kristen di Indonesia. Mari kita melihat videonya teman-teman sekalian yang ada berikut ini. Saya Muslim Gagi, saya ingin memperbaiki video yang sudah beredar bahwa berdasarkan pengakuan yang disebut pendeta itu tidak benar. Dan saya bukan pendeta. Adapun isi di dalam video tersebut bukan bermaksud untuk menyinggung antar sesama umat Kristen. Saya atas nama pribadi Muslim Gagi meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk umat Kristen di mana saya berada. Demikianlah saya sampaikan. Terima kasih. Video yang saya buat ini tidak dipaksa oleh pihak manapun. Oke, teman-teman sekalian, ya itulah permohonan maafnya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, mari kita melepaskan pengampunan terhadap bapak tua ini. Kita memaafkannya teman-teman sekalian. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita, ampunilah sesama manusia. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengampuni ketika dia meminta maaf. Mari kita memaafkannya. Kemudian teman-teman sekalian, ingat, kita diajarkan di dalam doa Bapa kami yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus.
Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah dengan kami. Bagaimana saudara bisa diampuni oleh Tuhan jika saudara sendiri pun tidak bisa mengampuni sesamamu manusia? Oleh karenanya, mari kita mengampuni supaya kita juga diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun orang yang sempurna, teman-teman sekalian. Namun seringkali kita marah juga dengan tingkah laku mereka. Seperti bapak tua ini, teman-teman sekalian, yang bertakiah, berbohong, bahkan menjadi viral, teman-teman sekalian ya. Seakan-akan Kristen itu jelek, seakan-akan Kristen itu busuk gitu. Sehingga ini menjadi barang dagangannya. Ya, rata-rata mereka para mualaf, teman-teman sekalian. Mereka jadikan agama Kristen sebagai barang dagangan kepada umat muslim. Dan umat muslim bertepuk tangan, bahagia, alhamdulillah, mudah dapat hidayah dan lain sebagainya. Padahal isi kesaksian mereka bertakiah semua. Penuh dengan kebohongan, dusta. Jadi teman-teman sekalian, sekian komentar kita kali ini. Biarlah ini kita mendapatkan hikmat di dalamnya. Dan nantikan saya di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.